Yang kita ketahui di Indonesia itu diduga para koruptor itu lari ke Singapura. Yang di Singapura koruptor-koruptor itu yang maunya ditolak, ya kan? Ditolak dari negara Singapura, dibalikkan ke negara biar diproses, ya. Ataupun kalau memang sudah masuk dideportasi, kan begitu bahasanya. Bukan sekelas Abdul Somad yang memberikan pencerahan, keilmuan. Yang perlu digarisbawahi adalah Singapura punya duta besar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan keadaan yang viral saat ini di Indonesia, yang kita ketahui adalah saat ini bahwasanya negara Singapura telah diketahui itu menolak Ustadz Abdul Somad yang secara garis besar adalah warga negara Indonesia yang diketahui guru ataupun mempunyai banyak pendukung di negara Indonesia. Sebagian besar itu rakyat Indonesia itu mendukung dan menghormati Ustadz Abdul Somad. Berkaitan dengan penolakan yang diketahui dilakukan oleh Singapura melalui Kementerian dan melalui pejabat imigrasinya, LBH Medan perlu angkat bicara dan menyuarakan bahwa menurut LBH Medan apa yang dilakukan oleh imigrasi Singapura itu diduga bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa mengatakan seperti itu? Kita ketahui bahwasanya Abdul Somad ataupun Ustadz Abdul Somad yang kita hormati di bangsa Indonesia ini diketahui punya keilmuan yang luar biasa di bidang keagamaan, dan itu diakui oleh negara-negara luar, baik Malaysia, Brunei, sampai memberikan penghargaan Dr. Honoris Causa. Begitu. Dengan adanya penolakan itu secara tidak langsung kita sebagai warga negara Indonesia itu merasa tersinggung, kan begitu. Kenapa seorang ustadz yang memang mempunyai keilmuan yang luar biasa bisa dengan gampang ditolak dengan alasan yang kita duga itu tidak masuk akal, kan begitu. Terkait dengan pemberitaan bahwasanya Kedubes Indonesia di Singapura mengatakan jika salah satu alasan itu diduga Abdul Somad itu melakukan pengajaran terkait ekstremis yang ekstrim dan lain hal. Ini tidak masuk akal dan tidak masuk di logika. Berkaitan dengan tentang asasi manusia tadi, secara garis besar adalah Indonesia merupakan anggota PBB. Begitu juga dengan Singapura yang merupakan anggota 117 dari anggota PBB. Di PBB sendiri sudah dibuat namanya Declaration of Human Rights atau Universal Declaration of Human Rights, yaitu mengatur tentang hak asasi manusia di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Jadi dalam Mukaddimah Duham itu dikatakan adanya setiap negara anggota berjanji menghormati dan menghargai serta memenuhi hak asasi secara umum. Dalam hal ini Ustadz Abdul Somad yang kita ketahui sangat luar biasa di Indonesia sebagai manusia ya sangat tidak dihormati haknya. Karena apa? Dia pergi ke sana itu bukan untuk dalam hal melakukan kajian atau memberikan ceramah, dalam hal dia melakukan liburan dengan keluarga dan sahabatnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pihak dari Singapura itu sangat menyinggung perasaan rakyat Indonesia sebagian besar dari pendukung Abdul Somad. Karena apa? Ini menurut LBH Medan ini marwah dari suatu negara. Kalau sekelas Ustadz Abdul Somad yang diagungkan di Indonesia, yang sangat dihormati atas keilmuannya, ya kan, bisa dengan gampang ditolak begitu saja. Ya memang diketahui tanpa alasan itu merupakan hak dari pihak dari Singapura. Bagaimana rakyat biasa yang pergi ke sana nanti ujuk-ujuk tanpa ada penyebab bisa langsung ditolak? Padahal sudah ada Duham tadi yang sama-sama negara anggota berjanji menghormati itu secara umum. Oleh karena itu LBH Medan menyatakan kepada pihak pemerintah Indonesia juga harus tegas untuk walaupun ada disampaikan itu hak eksklusif maupun hak subjektivitas dari pejabat imigrasi, tapi itu juga hak dari negara Indonesia mempertanyakan ini masalah marwah bangsa. Jangan gara-gara seperti ini cenderung tidak menghormati negara Indonesia sendiri. LBH Medan sangat menyayangkan bahwasanya kalaulah hal seperti ini ditolak, maunya dugaan kita yang kita ketahui di Indonesia itu diduga para koruptor itu lari ke Singapura. Yang di Singapura koruptor-koruptor itu yang maunya ditolak, ya kan, ditolak dari negara Singapura, dibalikkan ke negara biar diproses.
ya, ataupun kalau memang sudah masuk dideportasi, kan begitu bahasanya. Bukan kelas Abdul Somad yang memberikan pencerahan, keilmuan. Yang perlu digarisbawahi adalah Singapura punya duta besar di Indonesia yang dia punya data terkait dengan Abdul Somad. Kalau Ustadz Abdul Somad saat ini diketahui belum pernah bermasalah dengan hukum ataupun dihukum. Oleh karena itu tidak ada sangat tidak masuk akal dengan alasan tersebut. Walaupun ada pandangan-pandangan seperti ekstremis, dan itu ada masuk juga dalam asasi manusia, itu pandangan atau kebebasan berpendapat dari keilmuan Ustadz Abdul Somad yang saat ini tidak ada pertentangan di negara luar yang kita ketahui, kan begitu. Jadi di negara sendiri aja tidak pernah dihukum. Kira-kira itu yang perlu disampaikan oleh LBH Medan. Dan baiknya memang menurut LBH Medan pihak dari Singapura dengan ketulusan hati meminta maaf atas kejadian ini. Ini bentuk penghormatan sebagai insan manusia yang harus dihormati asasi manusia, dan penghormatan terhadap bangsa dan negara Indonesia untuk meminta maaf atas kejadian ini, dan tidak akan melakukan perbuatan yang tidak akan terulang lagi. Itu saja yang perlu disampaikan oleh LBH Medan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.